Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 1 mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di dalam bab 1 terdiri atas 4 subbab. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Subbab yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi secara bahasa artinya sesuatu yang mendasar. Lalu, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia sebagai kodratnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hakikat yang terkandung dalam hak asasi manusia. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Maksudnya, hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Ciri-ciri khusus HAM. Yang pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apalagi hak sipil dan politik, ataupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kewajiban. Kewajiban ialah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang substansi, hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. HAM atau hak asasi manusia perlu ditegakkan pada setiap negara, tentunya dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, Indonesia menggunakan ideologi. Ideologi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila ini bisa digunakan untuk menegakkan HAM atau hak asasi manusia. Mengapa Pancasila? Karena Pancasila menjamin dengan nilai-nilai kemanusiaannya. Nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung pada Pancasila yaitu nilai dasar Pancasila, nilai instrumental Pancasila, serta nilai praksis Pancasila yang akan saya uraikan berikut ini. Nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila ini sifatnya tetap dan melekat serta terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat saya jabarkan berikut ini. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara dengan kedudukan yang sama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, melaksanakan unsur pemersatu, misalnya gotong royong, saling menghormati, dan lain-lain. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermusyawarah untuk mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
mengakui hak milik orang lain, dan pemanfaatannya. Selanjutnya, nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan kelima sila yang berwujud ketentuan konstitusional atau peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini contoh-contohnya yaitu UUD NRI 1945 pasal 28A sampai 28J, UUD RI nomor 5 tahun 1998, UUD RI nomor 12 tahun 2005, Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999, Keputusan Presiden atau Kepres nomor 50 tahun 1993, PP atau Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila itu realisasi nilai instrumental pada kehidupan sehari-hari yang sifatnya sesuai zaman. Nilai ini terwujud jika nilai instrumental dan nilai dasar dapat terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. Ini terwujud jika warga negaranya menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saling menghormati, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, musyawarah untuk mufakat, serta menghargai hasil karya orang lain, dan juga masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kai Laura. Saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Setiap manusia mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki manusia dibatasi oleh hak manusia lainnya. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang melanggar hak asasi orang lain. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor yang pertama ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Contoh dari faktor internalnya yaitu sikap egois atau sikap yang lebih mementingkan diri sendiri. Yang kedua ada rendahnya kesadaran HAM. Yang ketiga ada sikap toleran. Faktor eksternalnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Terus yang kedua ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Hak asasi disertai dengan kewajiban asasi yaitu kewajiban untuk menghormati asasi orang lain dan patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Terus ada contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Contohnya itu yang pertama kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan bahwa 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang upaya penegakan HAM subbab keempat, bagian dari bab ke-1 materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Upaya penegakan ini ada dari upaya pemerintah. Upaya pemerintah dalam proses penegakannya mengacu pada Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Pancasila, serta perundang-undangan lainnya juga ketentuan hukum internasional. Nah, dalam penegakan ini, pemerintah mempunyai langkah-langkah strategis yakni pembentukan Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, serta pengadilan HAM. Yang akan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama ada Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yakni lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya dengan jabatan 5 tahun. Anggotanya berjumlah 35 orang dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Wewenangnya melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran, memberi saran kepada pihak yang bermasalah. Kemudian pembentukan instrumen HAM. Ini merupakan alat menjamin proses perlindungan HAM dengan tugasnya memberi kepastian hukum dan arahan proses penegakan HAM.
Instrumen HAM ini berupa peraturan perundang-undangan serta lembaga-lembaga penegak HAM. Contohnya, UU RI nomor 39 tahun 1999, UU RI nomor 7 tahun 1958, serta TAP MPR nomor 17 tahun 1998. Kemudian, pembentukan pengadilan HAM, yaitu pengadilan ini berfungsi untuk melindungi HAM baik perseorangan maupun masyarakat. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000, bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah pelanggaran HAM? Ini dia, kita lihat di sini. Nah, ini nih caranya. Yang pertama, menegakkan demokrasi dan supremasi hukum. Meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM melalui lembaga formal maupun non-formal kepada masyarakat, meningkatkan kerjasama, serta meningkatkan pengawasan. Selanjutnya, membangun harmonisasi hak dan kewajiban. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan yaitu menurunkan sikap egois. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya sehingga akan menghalalkan segala cara walaupun harus melanggar hak orang lain. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.